Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita sudah melakukan persiapan pemasakan adapter-adapter ya atau network adapter di VirtualBox, di monitor VM dan target VM. Nah, sekarang kita akan melakukan konfigurasi IP address di interface atau adapter tersebut. Yang pertama yang perlu diperhatikan sebelum kita melakukan konfigurasi, nantinya itu kita akan membangun topologi sebagai berikut ya. Pertama kita kenali dulu yang adapter-adapter di monitor VM. Jadi nanti seperti yang sudah dibahas di video sebelumnya ya, adapter 1 itu sebagai NAT dan dia nanti DHCP, otomatis kita tidak perlu set IP, kita perlu set dia sebagai DHCP aja atau Dynamic Host Control Protocol. Nah, DHCP ini nanti adapter 1 dia akan mendapatkan IP otomatis. Nah, yang perlu diperhatikan adalah bagian adapter 2 atau yang internal network. Untuk yang monitor VM nanti untuk yang adapter 2 atau internal network ini akan kita set IP statis secara manual. IP-nya akan kita kasih 192.168.100.1/24. 124 ini udah dibahas di Jarcom ya, ini prefix. Jadi kita pakai prefix 24. Nah, nanti untuk yang target VM itu yang adapter 2-nya yang internal network akan kita kasih 192.168.100.2/24. Ini bukan atau ya bacanya ya. Ini prefixnya. Kalau IP-nya ya kalau yang monitor VM berarti 100.1, yang target VM 100.2. Itu bacanya seperti itu. Untuk yang host only, dua-duanya kita set default juga. Berarti kita set DHCP ya, secara defaultnya DHCP untuk yang host only. Jadi kita cuma ngeset IP itu di adapter 2 atau yang internal network. Jadi bentuk gambaran topologinya kurang lebih seperti ini nanti itu. Jadi ini monitor VM, ini target VM, terus yang menghubungkan kedua VM ini adalah internal network. Yang monitor VM itu 100.1, target VM 100.2. Nah, NAT itu menghubungkan ke internet, masing-masing VM ini terhubung ke internet melalui interface NAT tadi. Terus yang interface yang ketiga, host only, itu menghubungkan ke host atau PC atau laptop ya, host PC atau laptop ya. Tergantung kalian pakai apa, kalau laptop ya laptop, PC ya PC. Jadi untuk komunikasi, jadi nanti untuk monitoringnya itu 100.1 memonitor 100.2 kayak gitu ya. Oke, bisa kita mulai ya. Pertama kita buka dulu VMware-nya. Maaf, bukan VMware, VirtualBox-nya ya. Kita pakai VirtualBox yang free dan open source. Kalau VMware kan bayar. Jadi kalau kalian pakai VMware, baiknya pakai lisensi yang asli. Oke, ini udah saya buka yang VirtualBox-nya. Pertama masuk ke monitor VM dulu. Ini yang pertama. Kita jalankan, kita start dulu. Kita tunggu sebentar. Sambil ditunggu ya, ini masih booting. Tunggu sebentar, biasanya masih muncul notifikasi ya. Nah, kalau ini udah berhenti, nanti kita enter. Oke, tunggu sejenak. Kalau misalkan sudah tidak muncul notifikasi kayak seperti atasnya itu, berarti sudah selesai bootingnya. Baru kita login. Kita masuk ya ke monitor VM. Login. Masukkan passwordnya. Sudah. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah mengupdate repository. Jadi Linux-nya itu kita punya repository software harus kita update.
Caranya sudo spasi apt spasi update spasi main y. Sudo spasi apt spasi update spasi main y. Enter, masukkan passwordnya. Nah, jadi ini VM ini dapat koneksi internet. Ini kan update repository ini bisa jalan karena VM-nya itu terkoneksi dengan internet. Nah, internetnya dari mana? Dari laptop atau PC saya. Jadi laptop atau PC saya itu kondisinya terhubung internet saat ini. Kalau ini tidak terhubung internet, kita tidak bisa menjalankan update ini. Makanya syaratnya adalah PC atau laptopnya yang kita install VirtualBox itu terhubung internet. Baru kita nanti bisa install di dalam VM-nya. Kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah selesai nih. Selanjutnya kita install paket yang namanya if up down. Ini kita install agar kita bisa lebih mudah melakukan konfigurasi adapter. Untuk menginstal software itu caranya sudo spasi apt spasi install spasi if up down. Jangan sampai salah ketik ya. If up down, nyambung semua. If up down spasi main y itu artinya yes. Sudo spasi apt spasi install spasi if up down. Ini ngetik install juga biasanya banyak yang salah ini mahasiswa. Ada yang ngetik install itu L-nya cuma 1, ada. Jadinya nggak jalan. Jadi harus benar seperti ini persis ya. Sudo spasi apt spasi install spasi if up down. Enter. Nah, dia langsung install. Installnya itu dia download dari internet, dari repository tadi. Langsung otomatis diinstal di server Ubuntu yang kita gunakan untuk monitor VM tadi. Oke, instalasi sudah selesai. Sekarang kita coba cek nama adapternya ya. Cek nama adapter dari VM-nya langsung. Caranya sudo spasi ip spasi addr spasi show. Sudo spasi ip spasi addr spasi show, enter. Lihat di sini ada 4 adapter. Loh, ada 4 toh Pak? Padahal tadinya kan 3 katanya. Nah, santai bos. Jadi gini. Yang pertama itu ini yang paling atas yang nomor 1 itu namanya LO itu loopback ya. Jadi dia otomatis ada di situ loopbacknya dia. Untuk jaringan loopback itu fungsinya untuk apa? Nanti kalian bisa googling karena ini juga sudah dibahas di Jarkom. Jadi loopback itu fungsinya apa? Nanti bisa googling. Ini tidak kita pakai sini nanti untuk di konfigurasinya. Yang kita konfigurasi cuma yang 2, 3, 4. Yang 2 itu kan ENP0S3. ENP0S3 ini adalah adapter NAT. Ingat-ingat ya, ENP0S3 itu adalah adapter NAT. Berikutnya yang nomor 3, ENP0S8 itu adalah internal network. Urutannya kayak gitu ya. Jangan sampai kebalik-balik, kalau kebalik nanti settingannya error. Terus yang keempat ini, yang terakhir, ENP0S9 itu adalah host only adapter. Host only yang menghubungkan dari VM ke host laptop atau PC kita itu. Jadi kita fokus ke ENP0S3 atau yang kita gunakan sebagai NAT, itu udah otomatis ada IP-nya itu 10.0.2.15. Karena NAT itu udah kita otomatis keset ya. Jadi nanti yang perlu kita set lagi adalah yang 3 ini. Yang ENP0S3 itu nanti tetap kita biarkan menjadi NAT karena dia itu dari internetnya. Terus ENP0S8 itu yang nanti kita akan gunakan sebagai internal network. Terus ENP0S9 itu host only. Oke, kita mulai setting IP address ya. Cara settingnya itu dengan cara mengkonfigurasi file. Jadi ada file yang harus kita edit. Seperti sebelumnya, kita pakai editor yang paling gampang ya, Nano.
sebelum kita ngetik nano harus di depannya dikasih sudo spasi nano spasi /etc/network interface. Sudo spasi nano spasi network etc spasi bukan spasi ya, sudo spasi nano spasi /etc/network interface. Jangan sampai salah ketik ya, salah ketik ya otomatis nggak ngaruh settingannya, gagal. Ini bisa juga dibaca di modulnya ya, modul yang sudah disediakan itu kan juga ada penjelasan seperti ini. Nanti bisa dilihat. Di video juga terlihat nih, udah jelas. Kalau misalkan kurang jelas bisa di zoom ya. Sudo spasi nano spasi /etc/network interface, enter. Nah, defaultnya kosong kan. Nah, kosong ini harus kita masukkan konfigurasinya. Pertama, yang LO itu kita masukkan, dia auto aja, auto LO. Ini LO bukan L0 ya. Terus bawahnya ifs LO init loopback. Nah, kita jadikan loopback. Ini yang interface nomor 1 tadi ya. Nah, yang kedua nanti auto spasi enp 0s3. Jadi kalau tadi nggak bisa inget-inget, saran saya tadi itu dicatat aja. Biar ini saat nyeting gampang. Auto np 0s3. Bawahnya ifs spasi enp 0s3 spasi init spasi dhcp. enp 0s3 tadi itu adalah yang kita fungsikan sebagai NAT atau yang terhubung ke internet. Berikutnya auto spasi enp 0s3 enp 0s8. Di bawahnya ifs itu nama kependekan dari interface ya, ifs enp 0s8 init statik. Nah, ini kita bikin statik ya, pakai C, statik bukan statis. Statik, kita set tadi IP-nya berapa? 100.1, prefixnya 24. Kita tab ya, karena ini statis, kita tab, di sini ketik address address double S ya, 192.168 100 titik berapa? 1, karena ini monitor VM. Prefixnya /24. Terus yang berikutnya adalah host only. Host only kita bikin di HCP aja. Auto np s9 terus enter. Ifs np 0s9 init dhcp. Jadi ada 4 ya. Yang pertama adalah nomor 1 loopback tadi, auto LO, ifs LO init loopback. Yang kedua NAT yang kita gunakan enp0s3, auto enp0s3. Auto ini maksudnya adalah biar interface atau adapter ini auto atau otomatis up, otomatis nyala ketika servernya itu dinyalakan. Kalau tidak ada auto nanti dia nggak bisa otomatis up atau nggak bisa otomatis nyala. enp0s9 389 ya. Oke, sekarang kita save, tekan Ctrl atau Ctrl X, terus pilih Y, enter. Setelah itu restart network daemonnya. Caranya sudo, jadi harus di restart ya, service networkingnya itu harus di restart. Caranya sudo spasi service spasi networking spasi restart. Nih, enter. Nah, barusan saat kita restart kok error. Nah, itu ini kita lihat. Tadi saya cek sebentar ya. Jadi kenapa tadi saat kita restart error? Biasanya ada yang kurang di konfigurasinya. Kita cek ya. Sudo spasi nano spasi /etc/network interface.
Oke, kita buka lagi ya, sudo spasi nano spasi //network/interface. Nah, tadi kok muncul error, kita cek lagi. Auto LO udah bener, interface pertama auto NP0S3 udah bener. Ini NAT ya, yang ke internet. Auto NP0S8 udah bener. Terus auto NP, nah ini. Jadi error itu tadi gara-gara ini. NP harusnya ada nolnya, NP0S9. Ini untuk host only-nya. Ada kesalahan penulisan interface. Makanya seperti yang saya bilang tadi, ini juga harus teliti. Tadi saya juga ada kesalahan toh. Jadi kalian harus lebih teliti nanti. Ctrl X, Y, Enter. Kita restart ya. Kita restart service networking-nya. Sebentar. Nah ini nih. Sudo spasi service networking spasi restart. Nah ini udah bisa ini. Sekarang cek lagi, cek IP-nya. Sudo IP addr spasi show. Nah yang tadinya kosongan sekarang udah ada IP-nya. Cek di bagian interface ketiga yang internal network itu ya. Harusnya IP-nya 100.1 ini. 192.168.100.1 ini udah benar ya. Jadi konfigurasi di monitor VM sudah selesai. Sekarang kita set yang target VM. Kita ini biarkan aja biar tetap menyala karena nanti buat kita ngetes. Target VM kita nyalakan. Kita tunggu sebentar. Ini masih booting ini, kita tunggu ya. Jadi selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi IP di target VM. Caranya sama persis. Dan harus teliti juga, karena tadi terbukti kan ketika ada satu yang kurang, langsung error. Kalau tadi 100.1, berarti kali ini 100.2 untuk internal networknya. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, udah berhenti, kita enter. Login ya, UMAM. Kalau kalian mungkin pakai user kalian sendirian. Oke, masuk ya. Kalau udah, sekarang cek lagi ya. Cek dari awal, pertama yang kita lakukan adalah update repository. Sudo spasi update spasi update spasi main y. Ini untuk mengupdate repository ya. Masukkan passwordnya. Jadi kecepatan proses update repository ini tergantung koneksi internet kalian juga. Kalau internet kalian lancar banget ya ini juga cepat, lebih cepat. Kalau lambat ya bakal lambat. Sama ya. Oke, repository udah terupdate. Sekarang install software if updown-nya. Caranya sudo spasi apt spasi install if updown spasi main y. Mantap.
Oke, kalau udah kita cek IP address-nya, biasanya tetap kosong karena belum kita otak-atik kan. Ini kan VM hasil cloning dari Ubuntu server yang baru fresh install kemarin kan. Nah, ini kita jalankan sudo spasi IP addr spasi show. Nah, masih kosong kan? Bandingkan coba sama yang monitor VM. Ini target VM saya taruh di kanan, monitor VM saya taruh di kiri. Ini yang sudah tersetting itu kayak gini, bisa dilihat. Yang kiri yang monitor VM, yang IP address-nya sudah di-set. Yang kanan itu target VM. Target VM yang belum kita set IP-nya itu bentuknya kayak gini. Kelihatan ya bedanya ya. Nah, sekarang kita setting IP-nya. Caranya pakai editor seperti tadi. Pakai nano. Yang perlu diingat itu bisa dibaca ya, yang apa LO atau loopback-nya itu interface-nya namanya apa, ENP, ada LO, ada ENP0S3 itu yang NAT, terus ENP0S8 itu yang internal network, terus ENP09 itu yang host only. Oke, jalankan sudo spasi nano spasi /etc network /interface. Sudo spasi nano spasi /etc /network /interface. Jangan sampai salah. Masukkan ya. Auto LO reverse LO init DHC loopback. Ini loopbacknya yang tadi ya. Terus ini interface NAT auto ENP 0S3. Ini yang NAT ini. Reverse ENP 0S3 init DHCP. Ini kita set DHCP biar mendapatkan IP secara otomatis. Jadi ada kemungkinan nanti IP-nya gonta-ganti yang ini. Karena yang pokoknya semua yang di set DHCP itu ada kemungkinan IP-nya itu berubah-ubah. Karena dia dinamis. Dina itu kan dinamis. Berikutnya ini yang internal network ya, auto ENP0S8. Ini kita set statis ifs ENP0S8 init static. Nah, masukkan IP address-nya di bawahnya. ifs ENP0S8 init static address address spasi 192.168.100.2. Kalau tadi kan yang monitor 100.1. Prefixnya jangan lupa /24. Selanjutnya untuk host only kita bikin DHCP ya, auto ENP0S9. Nah, ini tadi yang bikin error itu ini karena kurang 0. Cuma saya ketik ENP9 error tadinya. Jadi harus auto spasi ENP0S9 terus enter, bawahnya ifs ENP0S9 net, kita bikin DHCP biar otomatis aja. DHCP, cek lagi dari atas, pastikan semuanya sudah benar. ENP0S3, ENP0S8, ENP0S9. Oke, kita save, tekan Ctrl X, Y, enter. Setelah itu restart service networking-nya dengan cara sudo spasi service networking spasi restart. Nah, langsung bisa karena settingannya benar. Sekarang kita cek IP-nya. Sudo IP addr spasi show. Nah, beda dengan yang tadi ya. Sekarang udah ada IP-nya. Sekarang dicek coba untuk yang apa namanya? Untuk yang ENP0S8-nya ini yang paling penting. Harusnya 100.2 ya. 192.168.100.2. Sudah benar. Berikutnya kita cek fungsionalnya. Kita tes fungsional.
dari monitor VM, kita klik dulu yang monitor VM ya, klik atasnya sini, klik. Nah, kita pastikan monitor VM sudah bisa komunikasi dengan target VM. Caranya kita ping. Kita ping dari monitor VM ke target VM. Nah, IP target VM itu adalah 100.2. Nah, sekarang kita tes ping dari monitor VM ya. Perhatikan yang monitor VM. Ping spasi 192.168.100.2 enter. Nah, pastikan hasilnya seperti ini. Ini artinya dari monitor VM sudah bisa berkomunikasi ke target VM. Ya. Sekarang dari sebaliknya, sekarang klik yang target VM. Nah, ini target VM, kita harus bisa komunikasi dengan monitor. Monitor VM tadi 100.1 ya. Sekarang kita ping dari target VM, ping 192.168.100.1. Bisa. Jadi sudah bisa saling berkomunikasi. Karena syarat agar bisa dimonitor adalah antara yang dimonitor sama yang memonitor itu harus bisa saling komunikasi. Kalau belum bisa komunikasi, cara monitornya gimana kan? Nggak bisa kan? Nah, ini udah bisa ini. Oke, sekian untuk tutorial konfigurasi IP address di Ubuntu server yang untuk yang monitor VM dan target VM ini ya. Dan kita juga udah tes fungsional. Nanti setelah ini kita lanjutkan dengan cara untuk melakukan remote ke VM ini menggunakan aplikasi lain. Karena kan akan repot kalau misalkan kita harus ngetik-ngetik semuanya itu di VM-nya langsung. Nanti kita berikutnya akan belajar gimana caranya melakukan remote ke monitor VM dan target VM dari PC. Oke, sekian untuk materi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.